Saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kalian merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi? Sebuah perasaan di dalam hati yang terus berbisik bahwa dunia yang kita kenal sedang berada di ambang perubahan besar. Ini bukanlah firasat biasa. Ini adalah panggilan jiwa. Sebuah gema dari alam semesta yang memberitahu kita bahwa waktu kebenaran telah tiba. Selama ini, kita mungkin hidup dalam kabut kesibukan, kabut ambisi duniawi, kabut dari suara-suara bising yang membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita mengejar apa yang masyarakat katakan penting. Kita membangun dinding di sekitar hati kita, dan tanpa sadar, kita kehilangan koneksi dengan Sang Pencipta dan dengan kebenaran hakiki di dalam diri kita. Tapi sekarang sebuah peringatan ilahi sedang bergema. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kita. Peringatan ini datang dalam berbagai bentuk. Mungkin melalui kejadian tak terduga dalam hidup kita. Mungkin melalui kesadaran mendalam yang muncul saat kita sendiri. Atau mungkin melalui tanda-tanda di alam semesta yang semakin jelas. Ini adalah momen untuk berhenti sejenak. Berhenti dari semua hiruk-pikuk dan bertanya pada diri sendiri. Apakah jalan yang aku tempuh ini adalah jalan kebenaranku? Apakah hidup yang aku jalani ini selaras dengan panggilan jiwaku? Waktu kebenaran adalah saat di mana semua topeng akan mulai luruh. Semua kepalsuan, semua ilusi yang selama ini kita pegang erat akan mulai terungkap. Ini bisa terasa menakutkan. Saya tahu, melepaskan apa yang kita anggap sebagai kenyataan memang tidak mudah. Tapi di balik ketakutan itu, ada sebuah janji kebebasan yang luar biasa. Kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati, tanpa perlu berpura-pura lagi. Ini adalah panggilan untuk kembali ke fitrah. Kembali kepada nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan dalam diri setiap manusia. Kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan empati. Saat ini, dunia sangat membutuhkan cahaya dari jiwa-jiwa yang terbangun. Jiwa-jiwa yang tidak lagi terbuai oleh materi, tetapi hidup berdasarkan prinsip kebenaran dan cinta. Lihatlah, di sekitar kita, gejolak terjadi di mana-mana. Ketidakpastian merajalela. Banyak yang merasa cemas dan kehilangan arah. Namun, bagi mereka yang sadar, ini bukanlah akhir, melainkan awal. Ini adalah proses pemurnian. Alam semesta sedang membersihkan dirinya dari energi-energi negatif, dari ketidakjujuran dan ketidakadilan yang telah lama mengakar. Dan kita, sebagai bagian dari alam semesta, juga diajak untuk melakukan pemurnian diri. Bagaimana caranya? Mulailah dari hal yang paling dasar. Kejujuran pada diri sendiri. Akui kelemahanmu, akui kesalahanmu. Dan yang terpenting, akui kekuatan dan potensimu yang sesungguhnya. Berhentilah menyalahkan keadaan atau orang lain. Ambil kembali kendali atas hidupmu. Pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu mau terus tertidur dalam ilusi? Atau kamu mau bangkit dan menjadi bagian dari fajar kebenaran yang baru? Peringatan ilahi ini juga merupakan undangan untuk memperdalam hubungan spiritual kita. Apapun keyakinanmu, inilah saatnya untuk kembali kepadanya. Berdoa, bermeditasi, merenung, carilah keheningan di tengah kebisingan dunia. Di dalam keheningan itulah suara Tuhan, suara hati nurani, akan terdengar lebih jelas. Dia akan membimbingmu, memberimu kekuatan, dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Jangan takut jika kamu merasa sendirian dalam perjalanan ini. Sebenarnya, jutaan jiwa di seluruh dunia sedang mengalami panggilan yang sama. Kita mungkin tidak saling kenal, tapi kita terhubung dalam frekuensi yang sama. Frekuensi kebangkitan, frekuensi cinta, dan frekuensi kebenaran. Setiap kali kamu memilih kejujuran di atas kebohongan, setiap kali kamu memilih kasih sayang di atas kebencian, kamu sedang memperkuat jaringan cahaya ini. Waktu kebenaran adalah waktu untuk beraksi. Bukan hanya merenung, tapi juga bertindak. Mulailah dari lingkungan terdekatmu. Jadilah agen perubahan di keluargamu, di tempat kerjamu, di komunitasmu. Sebarkan kebaikan dengan tindakan nyata.
sekecil apapun itu. Sebuah senyuman tulus, sebuah kata-kata penyemangat, sebuah tindakan menolong tanpa pamrih. Semua itu adalah bagian dari menyambut datangnya era baru ini. Ingatlah, setiap dari kita memiliki peran yang unik dan penting. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tukang kebun yang merawat tanamannya dengan cinta, sama pentingnya dengan seorang pemimpin yang membuat kebijakan yang adil. Ibu yang membesarkan anaknya dengan nilai-nilai luhur, sama pentingnya dengan seorang ilmuwan yang menemukan penemuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Yang terpenting adalah niat di balik setiap tindakan kita. Apakah kita melakukannya untuk kemuliaan diri sendiri, atau untuk kemuliaan Sang Pencipta dan kebaikan bersama? Momen ini adalah seleksi alam spiritual. Mereka yang berpegang teguh pada kebenaran dan kebaikan akan terangkat. Mereka yang tetap memilih jalan kegelapan dan kepalsuan akan tertinggal. Ini bukanlah hukuman, melainkan konsekuensi logis dari pilihan yang kita buat. Energi mengikuti niat. Jika niatmu murni, energi positif akan mengalir kepadamu. Jika niatmu penuh dengan ego dan keserakahan, energi negatiflah yang akan kamu tarik. Maka, mari kita manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Mari kita buka hati kita lebar-lebar untuk menerima hidayah dan bimbingannya. Mari kita bersihkan jiwa kita dari segala kotoran yang menempel. Mari kita kuatkan barisan, bergandengan tangan, dan bersama-sama melangkah menuju fajar baru yang penuh dengan cahaya kebenaran. Tanyakan pada hatimu sekali lagi, apakah kamu siap? Apakah kamu siap untuk melepaskan beban masa lalu? Apakah kamu siap untuk menjadi versi terbaik dari dirimu? Apakah kamu siap untuk menjadi pejuang kebenaran di akhir zaman ini? Saat kita melihat sekeliling, kita melihat kekacauan. Krisis terjadi di mana-mana, dari isu lingkungan, ekonomi, hingga sosial. Manusia seakan kehilangan arah, kehilangan pegangan moral, dan terjebak dalam ego serta keserakahan. Fitnah merajalela, kebenaran diputarbalikkan, dan yang salah justru diagung-agungkan. Rasanya seperti dunia sedang diuji habis-habisan. Tapi jangan salah, di tengah kegelapan ini, justru ada secercah cahaya yang luar biasa terang. Ini adalah momen penyaringan, momen di mana yang palsu akan rontok dengan sendirinya, dan yang sejati akan berdiri kokoh. Ini adalah peringatan ilahi, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kita dari tidur panjang. Peringatan untuk kembali ke jalan yang lurus, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Waktu kebenaran ini adalah momen introspeksi massal. Tuhan sedang membuka mata hati kita lebar-lebar untuk melihat realita yang sesungguhnya. Siapa kawan? Siapa lawan? Mana yang tulus? Mana yang hanya mengenakan topeng? Selama ini kita mungkin terlalu mudah percaya pada penampilan luar, pada kata-kata manis yang tak berdasar. Sekarang, tirai itu sedang disibak. Semua kepalsuan, semua kebohongan yang dibangun di atas fondasi rapuh akan runtuh berkeping-keping. Kita akan melihat karakter asli setiap orang, setiap institusi, dan setiap sistem yang ada di dunia ini. Ini mungkin akan terasa menyakitkan pada awalnya. Melihat orang yang kita percaya ternyata tidak seperti yang kita kira. Melihat sistem yang kita andalkan ternyata penuh dengan kecurangan. Tapi percayalah, ini adalah proses pemurnian yang diperlukan. Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi gelombang kebenaran ini? Apakah kita hanya diam dan menonton? Tentu tidak. Inilah saatnya untuk kita mengambil peran. Peran pertama dan utama adalah memperkuat diri kita sendiri. Kuatkan iman dan spiritualitas kita. Apapun keyakinanmu, inilah saatnya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Berdoa, bermeditasi, merenung, carilah ketenangan di dalam diri. Karena dunia di luar akan semakin bergejolak. Jadikan hati kita sebagai benteng yang kokoh, yang tidak mudah goyah oleh badai informasi dan fitnah yang menerpa. Ingatlah, kekuatan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam, dari hubungan kita yang tulus dengan Tuhan.
Selanjutnya, mari kita menjadi mercusuar kebenaran di lingkungan kita masing-masing. Tidak perlu menjadi pahlawan super yang mengubah dunia dalam semalam. Mulailah dari hal-hal kecil. Berbicaralah dengan jujur, bahkan ketika itu sulit. Bertindaklah dengan adil, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Sebarkan kasih sayang kepada sesama, tanpa memandang latar belakang mereka. Di tengah lautan kebencian dan perpecahan, satu tindakan kebaikan kecil bisa menjadi gelombang yang menginspirasi banyak orang. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah senyuman, sebuah kata-kata penyemangat, atau sebuah uluran tangan. Itulah senjata kita yang paling ampuh dalam perang melawan kebatilan. Waktu kebenaran ini juga menuntut kita untuk cerdas dan bijaksana. Jangan mudah termakan oleh berita bohong atau provokasi. Saring setiap informasi yang kita terima. Bertanyalah, selidiki, dan gunakan akal sehat serta nurani kita. Dunia maya dipenuhi dengan narasi-narasi yang sengaja dibuat untuk memecah belah kita. Mereka ingin kita saling membenci, saling curiga, agar mereka bisa terus berkuasa dalam kegelapan. Jangan berikan mereka kemenangan itu. Mari kita bersatu, bergandengan tangan, sebagai sesama anak manusia yang merindukan kedamaian dan keadilan. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi jangan sampai perbedaan itu menghancurkan persaudaraan kita. Fokus pada persamaan, yaitu keinginan kita untuk hidup di dunia yang lebih baik. Proses ini adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Akan ada hari-hari di mana kita merasa lelah, putus asa, dan ingin menyerah. Itu manusiawi. Di saat-saat seperti itu, ingatlah kembali tujuan besar kita. Ingatlah bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ada jutaan, bahkan miliaran jiwa di seluruh dunia yang merasakan hal yang sama, yang berjuang untuk tujuan yang sama. Kita adalah bagian dari sebuah kebangkitan spiritual global. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap niat baik yang kita tanam, setiap tindakan benar yang kita lakukan, semuanya memiliki dampak, meskipun tak terlihat secara langsung. Energi kolektif inilah yang perlahan tapi pasti akan mengubah dunia. Lihatlah sejarah. Setiap kali peradaban berada di titik terendahnya, selalu muncul para pembaharu, para pensera yang membawa kembali cahaya kebenaran. Dan sekarang, giliran kita. Setiap dari kita memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan itu. Jangan menunggu orang lain, jangan menunggu pemimpin. Pemimpin sejati ada di dalam diri kita masing-masing. Bangkitkan jiwa kepemimpinan itu. Pimpin diri sendiri untuk selalu berada di jalan kebaikan. Lalu inspirasi keluarga dan komunitas di sekitar kita. Inilah panggilan jiwa yang harus kita jawab. Peringatan ilahi ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah era baru. Era di mana kebenaran, keadilan, dan kasih sayang menjadi pilar utama peradaban manusia. Coba kita lihat sekeliling, berita-berita silih berganti, dari bencana alam yang semakin sering terjadi, ketidakstabilan sosial di berbagai belahan dunia, hingga krisis kepercayaan yang melanda banyak institusi. Banyak orang merasa cemas, bingung, dan kehilangan arah. Mereka mencari jawaban, mencari pegangan, mencari secercah cahaya di tengah ketidakpastian. Tapi, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini hanya rangkaian peristiwa acak? Ataukah ada sebuah pola, sebuah desain besar di balik semua ini? Dalam banyak ajaran spiritual dan kitab suci, zaman akhir digambarkan sebagai periode penuh gejolak. Namun, di tengah gejolak itu, ada sebuah janji. Janji tentang terbukanya tabir kebenaran, di mana yang hak akan tampak jelas dan yang batil akan tersingkir. Ini bukanlah masa untuk ditakuti, melainkan masa untuk disambut dengan kesadaran penuh. Ini adalah waktu kebenaran. Waktu kebenaran adalah momen di mana topeng-topeng mulai berjatuhan. Kebohongan yang selama ini menyelimuti dunia, baik dalam skala besar maupun dalam kehidupan pribadi kita, perlahan akan terungkap. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa hal-hal yang dulu kamu yakini
ternyata tidak sepenuhnya benar. Kamu mungkin mulai mempertanyakan sistem, narasi, dan nilai-nilai yang selama ini dijejalkan kepadamu. Ini adalah proses pemurnian. Sama seperti emas yang harus dibakar untuk memisahkan dari kotorannya. Jiwa kita pun sedang melewati proses pemurnian yang serupa. Semua kepalsuan, semua ego, semua kemelekatan pada dunia yang fana sedang diuji dan diguncang agar kita bisa kembali kepada esensi sejati diri kita. Tuhan, dalam kasih sayang-Nya yang tak terbatas, tidak akan membiarkan kita tersesat dalam kegelapan. Peringatan-peringatan ini datang dalam berbagai bentuk, bisa melalui mimpi, melalui intuisi yang kuat, melalui kejadian-kejadian tak terduga dalam hidup, atau bahkan melalui orang-orang yang tiba-tiba hadir untuk menyampaikan pesan penting. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa ingin memperbaiki diri, ingin lebih dekat dengan Tuhan, ingin melepaskan kebiasaan buruk yang selama ini membelenggumu? Itu bukanlah kebetulan, itu adalah panggilan jiwa yang merespon getaran waktu kebenaran. Jiwamu tahu bahwa inilah saatnya untuk bangkit. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa transisi ini? Mulai sekarang, perkuat fondasi spiritualmu. Apapun keyakinanmu, inilah saatnya untuk kembali kepada Tuhan. Perbanyak doa, zikir, meditasi, atau apapun bentuk ibadah yang membuatmu merasa terhubung dengan Sang Pencipta. Jadikan hubunganmu dengan Tuhan sebagai jangkar utama di tengah badai kehidupan. Ketika hatimu terpaut padanya, kamu tidak akan mudah goyah oleh keadaan di luar. Carilah kebenaran dengan hatimu, bukan hanya dengan logikamu. Informasi begitu melimpah, tetapi tidak semuanya adalah kebenaran. Belajarlah untuk merasakan dengan nurani. Kebenaran sejati akan beresonansi dengan jiwamu, memberikan ketenangan, bukan kecemasan atau kebencian. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah menghakimi. Saring semua informasi dengan filter iman dan hati nurani. Bersihkan dirimu. Ini adalah waktu untuk introspeksi besar-besaran. Lihatlah ke dalam dirimu. Adakah dendam yang masih tersimpan? Adakah kebohongan yang masih kamu tutupi? Adakah hak orang lain yang belum kamu tunaikan? Sekaranglah waktunya untuk meminta maaf, untuk memaafkan, dan untuk melepaskan semua beban itu. Jiwa yang bersih akan lebih mudah menerima cahaya kebenaran. Tebarkan cinta dan kebaikan. Di tengah dunia yang mungkin terasa semakin egois, jadilah oase kedamaian. Mulailah dari lingkaran terkecilmu. Berbuat baiklah kepada keluarga, tetangga, dan teman-temanmu. Sebuah senyuman tulus, sebuah bantuan kecil, sebuah kata-kata yang menenangkan, bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang dalam kegelapan. Jangan meremehkan kekuatan perbuatan baik, sekecil apapun. Jangan takut. Rasa takut adalah senjata terbesar kegelapan untuk melumpuhkan kita. Takut akan masa depan, takut kehilangan, takut akan ketidakpastian. Ingatlah, Tuhan Maha Pelindung. Selama kita berada di jalannya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Gantikan rasa takut dengan rasa percaya dan tawakal. Yakinlah bahwa setiap kejadian, bahkan yang terlihat buruk sekalipun, adalah bagian dari renkanania yang sempurna untuk kebaikan kita. Waktu kebenaran ini bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, ini adalah awal dari sebuah era baru. Sebuah era di mana nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang akan kembali berjaya. Manusia-manusia yang berhasil melewati ujian ini adalah mereka yang akan menjadi pilar-pilar peradaban baru yang lebih mulia. Lihatlah setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Lihatlah setiap kesulitan sebagai proses pendewasaan jiwa. Jangan mengeluh, tapi bersyukurlah, karena kita diberi kesempatan untuk hidup di zaman yang luar biasa ini. Zaman di mana kita bisa menjadi saksi terbukanya janji-janji Tuhan. Jadi, saudaraku,
Mari kita siapkan diri, bukan dengan menimbun harta atau membangun benteng perlindungan fisik, tapi dengan membangun benteng iman di dalam hati. Dengan membersihkan jiwa, dengan mempererat hubungan kita dengan Sang Pemilik kehidupan. Panggilan telah tiba. Lonceng kebenaran telah berdentang. Apakah kita akan terus tertidur dalam buaian dunia, atau kita akan bangkit menyambut fajar kebangkitan spiritual yang baru? Pilihan ada di tangan kita masing-masing.